Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah terlihat ada Miss Maria yang jauh di sana. Miss Nindi yang jauh pula di sana. Udah dua aja Miss Nindi. Ya Pak Doni yang luar biasa sudah memantau kita setelah subuh tadi ya. Alhamdulillah, ada Bu Mira sudah terlihat di tengah-tengah kita, narasumber kita pada pagi hari ini. Dan Pak Arif pun sudah terlihat sambil meminum dia. Ya, coklat ada biru insya Allah. Ya, alhamdulillah partner saya sebelah kanan saya Yazid sudah muncul dari tadi katanya status masih mencari saksi lain. Ya, para ibu atau bunda ayah di sana sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah. 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 Kalau dilihat muka-mukanya, muka-muka cerah semuanya, bagaikan matahari muncul di pagi hari ini. Iya. Iya, mulai. Ya, kita menunggu ya. Ya, alhamdulillah sudah Pak Haji. Ya Bunda, nih kita waktu sudah jam 9:05 di sini. Gimana? Apa kita sudah bisa mulai? Pak Arif, kita mulai aja ya. Ya. Ya Bunda, kita mulai saja karena waktu sudah menunjukkan jam 9:05. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang pertama-tama yang kami hormati Ketua Yayasan Alam Semesta Bu Jusriana, mudah-mudahan sehat selalu. Begitu pula yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini Ibu Mira Safar MPD, mudah-mudahan sehat selalu dan telah hadir di tengah-tengah kita. Begitu pula yang kami hormati para hadirin, para hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja-puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita bisa bertatap kembali, bertemu kembali walaupun dalam melalui online. Mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak mengurangi rasa ukhuwah kita dan ingin belajar ya kita. Dan mudah-mudahan dengan asbabnya kita kumpul pada pagi hari ini, Allah selalu memberikan kita kesehatan, diantaranya saudara kita yang lagi diuji bermacam penyakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan bisa kumpul kembali di tengah-tengah kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul utmanya di hari kiamat nanti. Ayah bunda yang kami hormati, hari ini kita ketemu kembali kegiatan kita yang kita adakan setiap hari Jumat pagi. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada pagi hari ini tema kita adalah terkait dengan kurikulum rumah, yaitu belajar bermain bersama anak, yang narasumbernya pada pagi hari ini yaitu Ibu Mira Safar MPD yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Dan nanti kita akan banyak belajar seperti apa sih konsep belajar bermain bersama anak. Nah, nanti kita banyak bertanya dan lain sebagainya. Nah, marilah kita awali acara kita pada pagi hari ini biar tambah barakah dengan awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Damai pula kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran agar acara kita ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon keikhlasannya Kak Yazid untuk membaca Al-Quran. Falyatafaddal masykura. Izinkan saya untuk bacakan tilawah Al-Quran untuk kita mulai acara yang insyaallah diberkahi oleh Allah ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب
كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إنك أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidinal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan khususnya membaca selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah Bunda, sampailah kita ke acara inti pada pagi hari ini, belajar bersama dengan Bu Mira ini terkait dengan kurikulum rumah, bagaimana kita belajar bermain bersama anak. Apakah Ayah Bunda sudah siap semuanya nih? Oh, sudah siap semuanya, alhamdulillah. Bu Mira sudah siap? Bu Mira suaranya di-mute ya, masih di-mute. Iya, Oke. insya Allah sudah siap. Oh, luar biasa. Kayaknya udah semangat Bu Mira nih pada pagi hari ini. Baiklah, kita dengarkan bersama-sama untuk pemaparan yang akan disampaikan oleh Bu Mira. Maka dengan segala hormat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang sekali pagi hari ini bisa silaturahim dengan Bapak Ibu semua di Sekolah Orang Tua yang diselenggarakan oleh Lenovo Research Center. Sebelumnya ini sudah ada yang angkat tangan ya? Udah ada yang raise hand. Ini mau bertanya atau gimana? Oh, belum. Baik. Pagi hari ini saya akan berbagi, insya Allah diamanahkan untuk ngobrol tentang kurikulum rumah, yang sebetulnya kurikulum rumah ini adalah sesuatu yang setiap hari kita lakukan di rumah masing-masing, begitu. Saya izin share screen ya, agar nanti lebih ngobrolnya lebih terarah, begitu. Ya, jadi ketika orang mendengar kata kurikulum, itu kelihatannya rumit gitu ya. Waduh, kurikulum gitu, sesuatu yang rumit, apalagi kalau kita Bapak Ibu guru ya, setiap saat gitu berinteraksi dengan kurikulum. Nah, ini kemudian kurikulum di rumah gitu. Sebetulnya tahun lalu saya sudah pernah bikin workshop tentang kurikulum rumah dan diikuti oleh alhamdulillah banyak orang tua gitu ya. Dan di awal pasti langsung bertanya-tanya, aduh nanti di rumah kita harus bikin kurikulum yang ribet gitu ya, seperti yang biasa dapat dari sekolah. Nanti kita lihat seperti apa sebetulnya kurikulum rumah itu. Oke, saya perkenalan dulu, barangkali ada yang belum kenal saya. Nama saya Mira Safar. Saya ibu dari 2 putri. Sekarang alhamdulillah usia 16 dan 15 tahun. Saat ini saya sedang menyelesaikan pendidikan saya di Islamic Studies, konsentrasi di pendidikan. Insya Allah riset saya juga mengenai kurikulum, gitu ya, kurikulum tapi kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian saya banyak berkecimpung di tumbuh kembang anak dan pendidikan, kemudian juga di pendidikan untuk semua atau inclusive education. Saya melakukan kurikulum rumah atau mengimplementasikan kurikulum rumah itu sejak tahun 2004 gitu. Jadi zaman dulu belum banyak tuh seminar-seminar parenting gitu ya. 2004 itu saya sudah mulai belajar otodidak, kemudian dulu kalau mau dapat parenting itu harus ke Jakarta, sementara saya tinggal waktu itu di Cirebon. Dan belum banyak juga ya buku-buku tentang parenting seperti sekarang gitu. Jadi ini materi yang saya sampaikan pagi hari ini adalah merupakan best practice gitu, apa yang kami lakukan sejak 16 tahun yang lalu.
sejak anak saya berada dalam kandungan begitu. Kami menamakan kurikulum di rumah kami itu adalah Madera ya, Home Education Keluarga Madera, itu singkatan dari keluarga kami, nama ayah, ibu, dan anak-anak begitu. Baik, ayat inspirasi kita pagi hari ini adalah surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Gitu. Ini senantiasa menjadi ayat inspirasi di keluarga kami karena dalam menyelenggarakan pendidikan di rumah, kita sama-sama harus senantiasa membaca, gitu ya. Membaca itu bukan hanya ayat-ayat kauliyah saja, tapi juga ayat-ayat kauniyah. Jadi kalau di sekolah alam ini sudah hal yang biasa, begitu ya. Setiap hari anak-anak belajar, bereksplorasi, bereksperimen, kemudian membaca segala sesuatu yang ada di sekitarnya, mengambil hikmah dari pelajaran itu. Jadi saya ketemu sekolah alam itu sekitar tahun 2011, gitu ya. Waktu itu di Jambore Lembang, saya ketemu dengan Bang Lendo dan Masya Allah banyak diskusi gitu. Kemudian apa yang sudah dilakukan di rumah sejak tahun 2004 itu kok sangat nyambung dengan apa yang ada di sekolah alam gitu. Jadi maka dari itu kemudian kesamaan-kesamaan itu yang semakin menguatkan bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang harus membebaskan, membahagiakan, kemudian menggunakan apa yang ada di sekitar kita begitu ya. Menjadikan anak-anak ini bisa mengenali dirinya dengan potensi terbaiknya dan akhirnya mereka bermanfaat untuk umat. Jadi itu yang menjadi benang merah dari apa yang sudah dilakukan di rumah sejak tahun 2004, kemudian alhamdulillah ketemu konsep sekolah alam di tahun 2011. Baik, sebelum bicara kurikulum, biasanya orang-orang atau orang tua gitu atau guru ketika bicara tentang pendidikan itu langsung gitu ke materi pendidikannya. Katakanlah misalnya mau belajar apa IPA gitu ya. Langsung ke kompetensi dasarnya gitu. Tapi kalau saya karena saya dari awal mulai pendidikan di rumah kemudian mengelola sekolah alam, saya meyakini bahwa pendidikan itu harus dimulai dari keunikan anak. Gitu. Kenapa demikian? Karena setiap anak ini kan berbeda-beda satu dengan yang lain. Setiap anak memiliki keistimewaan masing-masing. Ya, Allah menciptakan manusia itu sudah pasti dibekali dengan berbagai hal yang akan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, gitu ya. Tidak semua anak itu akan dimampukan untuk berada di bidang tertentu yang sama, gitu. Nah, oleh karena itu saya memang memulai ketika berbicara program pembelajaran baik di rumah maupun di sekolah, saya selalu berawal dari kurikulum tumbuh kembang anak, gitu ya. Jadi secara ringkas begitu, anak-anak ini memiliki tahapan tumbuh kembang, mulai dari fisik motorik, emosi, sosial, bahasa, dan kognitif, gitu ya. Jadi kalau kita bicara kognitif itu sebetulnya hanya 1/5 gitu ya dari kemampuan lain yang anak-anak harus kita optimalkan perkembangannya gitu. Nah, jadi tumbuh kembang ini kita mulai dari anak-anak bayi gitu. Bahkan kalau di Islam pendidikan itu dimulai dari dalam kandungan, ya kan? Ketika kalau waktunya panjang kita bisa mulai cerita dari anak-anak dalam kandungan, perkembangan otak gitu ya dan sebagainya. Tapi saya mau kasih penjelasan secara ringkas. Jadi secara kenapa di Islam dikatakan pendidikan itu mulai dari dalam kandungan? Karena sesungguhnya di dalam kandungan ini anak-anak sudah memiliki keberfungsian gitu ya. Jadi yang pertama keberfungsiannya adalah telinga gitu.
Jadi sensorinya itu sudah mulai nyala gitu ya, ibaratnya sudah bisa mendengar, sudah bisa menangkap apa yang ada di luar dari dirinya gitu. Makanya kenapa ada anjuran begitu ya, ketika hamil membacakan ayat Al-Qur'an. Kemudian ada juga teori yang mendengarkan musik klasik, membacakan buku dan sebagainya gitu. Karena memang di awal-awal itulah sinap-sinap dalam otak anak itu sedang saling menyambung gitu, dan semakin kuat ketika stimulasinya semakin banyak begitu ya. Jadi sebetulnya sudut pandang orang tua mengatakan bahwa anak-anak ini ketika bayi belum tahu apa-apa, belum bisa apa-apa, itu keliru gitu. Karena pada anak-anak bayi, anak-anak menangkap segala sesuatu yang ada di sekitarnya, menyerapnya, menyimpannya di otak seperti spons gitu. Nah, kami punya pengalaman menstimulasi anak-anak sejak bayi, sejak dalam kandungan, dan ketika anak-anak di usia tertentu, katakanlah di usia masuk sekolah, preschool begitu ya, ternyata kesiapan belajarnya sudah berkembang dengan baik gitu. Jadi misalnya dari sisi emosi begitu ya, kalau kita melihat anak-anak begitu, bayi itu bahasanya adalah menangis. Kadang orang tua tidak memahami bahwa ketika anak-anak menangis itu adalah cara untuk menyampaikan sesuatu kepada orang dewasa gitu, sehingga emosi anak-anak ini tidak ditangkap dengan baik. Akhirnya anak-anak punya kesulitan mengelola emosinya ketika di masa preschool ataupun di masa sekolah gitu ya. Nah, ini perlu dicermati. Demikian juga sosial ya, di mana anak-anak di usia-usia dini begitu, di usia TK, di usia sebelum TK gitu, mereka sedang mengembangkan kemampuan sosialnya. Di budaya kita, hal-hal yang terkait emosi dan sosial ini tidak terlalu banyak diperhatikan oleh guru dan orang tua gitu. Bahkan dalam sebuah riset dikatakan anak-anak di negeri kita ini bahkan tidak bisa mengenali kondisi emosi yang dimilikinya dan mengekspresikannya gitu. Kenapa demikian? Karena di budaya kita tuh kadang orang tua tidak memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan emosinya. Misalnya anak jatuh gitu ya. Ketika anak jatuh, biasanya yang dilakukan di budaya kita apa? Awas kodoknya lewat gitu ya. Kemudian anak menangis begitu. Ketika anak menangis, tidak diberikan kesempatan anak untuk mengekspresikan emosinya. Tidak ditanyakan bagaimana rasanya nak gitu ya. Kenapa jatuh begitu? Apakah sakit? Nah, tapi kadang orang tua atau guru kemudian langsung nge-cut ya, langsung langsung bilang udah jangan nangis. Udah jauh tuh kodoknya gitu ya. Nah, ini perlu kita rubah. Ini termasuk bagian dari pendidikan yang sangat penting. Kenapa? Karena itu nanti akan berpengaruh ke sosialnya anak-anak di kemudian hari. Ya, demikian pula bahasa, begitu ya. Ketika bicara tentang bahasa, sebetulnya banyak sekali hal yang kita bisa lakukan di rumah agar anak-anak kita bisa memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Kalau dalam tabel perkembangan anak, bahasa itu dari 0 sampai 8 tahun itu sedang sangat luar biasa berkembang begitu ya. Sehingga sebetulnya anak reguler, anak yang tidak memiliki hambatan dan gangguan itu bisa mempelajari 8 bahasa sekaligus sebetulnya gitu ya. Jadi ketika sekarang saya mendapatkan banyak fenomena anak-anak bingung bahasa gitu. Ini perlu kita cermati. Anak-anak bingung bahasa di mana saya di beberapa sekolah bertemu dengan anak-anak yang bisa berbahasa Inggris dengan baik, tetapi tidak bisa berbahasa Indonesia. Gitu. Orang tua happy karena menganggap wah anakku jago bahasa Inggris gitu ya. Tetapi menghambat kemampuan anak ini dalam hal membaca bahasa Indonesia dan berbicara bahasa Indonesia, dan akhirnya mempengaruhi kesiapan mereka belajar di sekolah
yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar gitu. Kenapa fenomena ini terjadi? Karena di rumah anak-anak diasuh oleh YouTube, bukan oleh orang tua, gitu ya. Anak-anak diasuh oleh games, begitu. Ini sangat mempengaruhi kemampuan berbahasa anak dan menghambat kemampuan mereka belajar, gitu ya. Nanti kita kalau waktunya lebih panjang kita bisa lebih dalam cerita tentang hal ini. Nah, ketika anak-anak kecil sebaiknya yang dilakukan di rumah dalam hal berbahasa ini adalah menstimulasi mereka dengan bahasa ibu, gitu ya. Bahasa ibu yang saya maksud bahasa pertama, first language. Apakah di rumah pertama kali anak-anak berbahasa Indonesia, bahasa utamanya, atau berbahasa Jawa bagi suku Jawa, atau berbahasa Sunda, begitu? Apa mother tongue-nya mereka? Itu yang perlu dikuatkan terlebih dahulu. Setelah anak-anak bisa menggunakan bahasa utama dengan baik, maka bahasa-bahasa lain itu kemudian baik sekali untuk diajarkan dengan berimbang, gitu ya. Jadi ada banyak kesalahan dalam mengajarkan bahasa, misalnya mencampur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini banyak sekali, ya. Jadi bahasa Inggrisnya hanya kosakata yang verb saja, yang kata kerja saja, gitu ya. Nah, ini akan membuat anak menjadi bingung bahasa dan nanti mempengaruhi kemampuan belajar. Kemudian kognitif jelas ya, kognitif ini pasti yang akan banyak dibahas, yang ditanyakan biasanya. Kok anak saya belum bisa ini bun di usia sekian, kok anak saya belum bisa ini bun di usia sekian, gitu ya. Dan ini menjadi isu luar biasa dalam pendidikan kita. Kenapa pendidikan di Indonesia mengutamakan kognitif, fokus pada kognitif, afektif dan psikomotoriknya kadang dikesampingkan, tapi kok kualitas kognitif orang di Indonesia begitu-begitu aja, begitu ya. Nah, ini juga menarik. Nah, jadi bagaimana sih kita membekali anak-anak dengan atau mempersiapkan anak untuk bisa memahami kognitif atau memiliki kemampuan kognitif yang baik? Jangan langsung anak-anak diajarkan membaca, menulis. Orang tua kan bangga ya kalau 5 tahun gitu, wah anak saya sudah bisa baca, sudah bisa perkalian gitu ya. Itu bukan tujuan utamanya gitu. Jadi kalau mau memiliki anak-anak yang menjadi pembelajar sejati sampai dewasa, bisa dilepas mereka belajar dengan mandiri dan mencintai belajar, yang perlu dipersiapkan itu bukan di usia dini mereka sudah bisa membaca, menulis, terus dibangga-banggakan, bukan. Tapi mempersiapkan kesiapan belajar mereka. Jadi ada konsep sebetulnya 12 domain atau area yang perlu distimulasikan kepada anak agar anak-anak nanti bisa siap belajar di usia yang mereka memang harus belajar secara kognitif gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kalau yang kami lakukan di kurikulum rumah itu setiap kegiatan anak-anak yang dilakukan adalah bagian dari stimulasi semua tumbuh kembangnya termasuk kognitif gitu. Jadi anak-anak saya bisa membaca di 4 tahun. Tetapi tidak dengan cara mohon maaf ya, seperti yang ada di les-les baca begitu, BABA, CACA, atau misalnya dengan suku kata baca atau dengan Glendomen dengan kartu, tidak. Tapi yang distimulasi adalah budaya belajarnya. Bagaimana orang tua mendampingi anak-anak membacakan buku read aloud gitu ya. Insya Allah besok saya akan ada di Kampung Rama-Rama membahas mengenai read aloud karena kami 2 pekan yang lalu itu berbicara mereview buku Dinas Pendidikan Nasional dan sudah menyerahkannya kepada Kepala Kurikulum dan Pengajaran Dinas Pendidikan Nasional mengenai membaca gitu. Jadi perkembangan ini semua memang secara natural didampingi oleh orang tua, diberikan stimulasi sehingga anak-anak memiliki kesiapan belajar pada akhirnya, gitu ya. Nah, memahami makna belajar ini saya perlu sampaikan sekilas, gitu ya. Apakah belajar itu harus selalu di sekolah? Jelas tidak. Belajar itu dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Apa yang anak-anak lakukan dari bangun tidur hingga tidur lagi itu adalah semuanya belajar ya. Ketika mereka misalnya
bermain di rumah gitu ya, bermain di rumah, berantakin rumah, mereka bikin sesuatu di rumah, itu adalah belajar gitu. Apakah belajar harus anak duduk diam menekuni buku dan memegang pensil? Tidak. Ya, belajar itu tadi kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Bagaimana peran rumah sebagai madrasah pertama dan utama bagi anak? Ini menarik. Saya pernah menulis, kalau zaman dulu tahun 80-an, saya masih kecil begitu ya, itu ketika anak-anak pulang ke rumah, maka di rumah itu ada caregiver, bisa ibu, ayah, atau yang lain, yang akan bisa berbagi, main bersama, belajar bersama gitu ya, atau mengatur anak-anak untuk membantu pekerjaan di rumah. Nah, kalau sekarang udah beda. Kalau sekarang sudah bergeser nih, udah bergeser. Ini tantangannya sebetulnya dengan kurikulum rumah. Karena ayah dan bunda biasanya sudah punya peran-peran lain di luar rumah dan itu menyita waktu begitu. Tetapi itu bukan alasan untuk menghadirkan madrasah di rumah. Tetap rumah adalah sebagai sekolah utama bagi anak-anak. Ya. Jadi mari kita pahami dulu mengenai makna belajar ini, sehingga nanti ke konsep berikutnya itu akan nyambung gitu. Kalau di sini ayah dan bunda masih berpikir belajar itu harus konvensional, duduk, baca buku, menulis, kerjakan soal, anak-anak nangis-nangis karena bundanya kurang sabar atau ayahnya kurang sabar, kurikulum rumah tidak akan berhasil gitu ya. Seperti ketika pandemi di awal, anak-anak di rumah, bunda-bunda pada protes gitu. Kenapa aku yang harus jadi guru gitu kan? Itu yang saya sering dengar 2 tahun ini. Saya sering kali menjawab begini ke bunda-bunda yang protes, ke ayah-ayah yang protes, saya bilang tidak perlu menjadi guru di rumah, cukuplah jadi orang tua. Karena sebagai orang tua itu salah satu perannya adalah menjadi pengajar, pendidik bagi anak-anak gitu. Oke, ini ada workshop, tapi kayaknya kita nggak bisa kerjain bareng ya. Ini sebetulnya materi offline. Kita harus menyadari dulu siapa sih kita sebagai orang tua. Di budaya kita, orang menikah kemudian tidak punya persiapan apa-apa, gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak sekolah pranikah gitu. Kalau di sekolah Alam Batu Raden, di sekolah saya, insya Allah ada diskusi-diskusi gitu ya tentang pranikah gitu. Kenapa ini perlu? Karena kita perlu mendidik anak menjadi orang tua secara sadar, gitu ya. Siapakah yang mengharapkan hadirnya anak dalam keluarga saya? Itu perlu ditanyakan. Apakah diri sendiri, apakah mertua, apakah orang tua, atau tetangga gitu. Karena kalau udah nikah biasa pertanyaannya apa? Kapan punya anak gitu ya? Udah isi belum? Begitu kan? Nah, menurut Islam pendidikan anak itu tanggung jawab siapa? Ini perlu dijawab gitu. Ini perlu dijawab. Ini pendidikan pendidikan anak ini tanggung jawab guru di sekolah atau tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nanti yang mempertanggungjawabkan di akhirat siapa? Orang tua atau kita sebagai orang tua atau guru di sekolah gitu ya? Apakah saya sudah melakukan amanah mendidik anak dengan baik? Ini bisa kita yang mengukurnya gitu ya. Setiap orang pasti punya pandangan masing-masing. Apakah mendidik anak menjadi prioritas saya? Prioritasnya bagaimana? Apakah kantor yang jadi prioritas atau orang tua atau kita di rumah menjadi orang tua begitu ya? Bagaimana saya melibatkan diri dalam pendidikan anak-anak saya? Apa harapan saya untuk anak-anak saya kelak? Biasanya kalau ini saya sampaikan, yang paling cepat menjawabnya itu yang paling bawah. Orang tua tuh paling bawah, cepat. Pasti berhasil gitu jawabannya tuh. Saya pengen anak saya berhasil. Saya pengen anak saya selamat dunia akhirat. Biasa jawabannya itu. Saya pengen anak saya bahagia. Saya pengen anak saya meraih cita-citanya gitu. Nah, ini perlu direnungkan kembali. Ketika bicara harapan, sebaiknya kita bicara sesuatu yang real. Kalau selamat dunia akhirat, insya Allah semua pasti itu harapannya. Ketika bicara tentang berhasil, insya Allah semua orang tua pingin anaknya berhasil gitu. Tapi pernahkah kita berpikir
ayah dan bunda duduk bersama, ngobrol gitu ya. Kita bicara mau dibawa kemana anak-anak kita. Bagaimana caranya agar anak-anak kita berhasil gitu. Langkah apa yang harus kita lakukan? Seberapa banyak pengorbanan yang kita mau berikan untuk pendidikan anak-anak? Itu yang perlu kita pikirkan gitu. Pernahkah kita melakukan itu di rumah kita? Ya, ini mohon maaf nanti saya akan rada nyentil-nyentil karena itu proses yang kami lalui, saya dan suami saya lalui dalam proses mendidik anak-anak di rumah begitu ya, dan banyak hal yang yang kami harus sesuaikan dengan cita-cita mendidik anak di rumah ini begitu ya. Ini nanti insya Allah saya bisa share ya agar menjadi perenungan bagi ayah bunda. Oke, itu pengantar. Saya baru mau masuk ke konsep belajar bersama keluarga gitu. Jadi saya ngobrol, alhamdulillah di tahun-tahun terakhir Allah memberikan saya banyak kesempatan untuk berinteraksi dan belajar dari Bang Lendo, Allahu yarham ya. Mendengarkan mimpi-mimpi beliau begitu ya, pengalaman beliau dan ilmu yang luar biasa. Dan salah satunya adalah mengenai konsep belajar bersama keluarga gitu. Jadi Bang Lendo waktu itu bilang, aduh nih pandemi gitu ya, pandemi terus anak-anak di rumah gitu, dan banyak sekali orang sangat-sangat resah gitu. Kalau menurut Abang sebetulnya rumah itu harus menjadi sekolah utama begitu. Dan bicara Abang banyak hal tentang konsep belajar bersama keluarga ini gitu. Jadi konsep ini adalah konsep yang mengembalikan rumah sebagai sekolah utama dan orang tua sebagai pendidik utama sesuai dengan pilar sekolah alam. Akhlak, logika, berpikir, bisnis, dan leadership dengan penekanan pembelajaran pada domain akhlak Islamika, bakat, life skill, literasi, dan bisnis. Jadi sebenarnya apa yang ada di sekolah alam begitu ya, itu tinggal di-convert aja ke rumah gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan apa yang ada di rumah, kemudian potensi anak-anak, kemudian potensi sekitar rumah, dan segala sesuatu yang memang kita bisa manfaatkan untuk belajar. Itu sangat sederhana sebetulnya gitu ya. Jadi begitu, karena saya udah lakukan dari 2004, kemudian ngobrol dengan Abang waktu itu beberapa kali mengenai hal ini, nyambung ya. Terus saya bilang, Bang, saya punya loh konsep kurikulum rumah, saya bilang begitu. Terus saya cerita dan wah, oke, ini sejalan ini begitu ya. Jadi waktu itu saya semakin semangat tuh mengerjakan ini dan sharing begitu ya tentang kurikulum rumah ini. Baik, ini dari slide-nya Bang Lendo ya. Saya alhamdulillah di-share waktu itu muatan belajar bersama keluarga itu adalah pilar sekolah alam ya, akhlak atau karakter. Mungkin nggak sih di rumah kita ngajarkan akhlak ke anak-anak? Oh, mungkin banget ya. Karena memang itu yang kita lakukan sejak anak-anak kecil ya, penanaman akhlak di rumah. Logika mungkin nggak sih kita ajarin di rumah? Mungkin sekali, karena banyak media belajar yang kita bisa gunakan untuk menstimulasi logika berpikir anak-anak gitu. Kepemimpinan, wah jelas orang tua itu bisa berdiskusi, bisa dari kegiatan sehari-hari kemudian arahkan ke stimulasi kepemimpinan anak-anak gitu ya. Bisnis mungkin. Saya ada banyak kasus, banyak contoh maksudnya. Ketika pandemi, anak-anak tiba-tiba memiliki kemampuan bisnis yang luar biasa karena ketika di rumah mereka kemudian jualan gitu ya. Ada siswa-siswa di sekolah kami itu kemudian punya bisnis-bisnis begitu yang sederhana tapi kemudian menghasilkan dan membuat anak-anak asik selama berkegiatan di rumah gitu. Jadi ini semua sangat mungkin. Baik, ini masih dari slide-nya Bang Lendo juga. Konsep dasarnya itu melakukan pembiasaan dengan teladan ya. Kemudian banyak yang dipelajari atau multikognisi gitu. Ketika belajar, misalnya ketika anak-anak kita ajak di rumah untuk menyiapkan makan untuk keluarga misalnya, itu banyak hal yang dipelajari. Ketika akan menggoreng tempe begitu, kita bisa ajarkan bagaimana perubahan dari minyak yang dingin menjadi minyak yang panas dan siap untuk menggoreng. Di situ akan terlihat sedikit perubahan ya di minyak tersebut.
Atau misalnya ketika membuat kue, kita bisa belajar tentang menimbang gitu ya. Kemudian bisa belajar akhlak di situ dan banyak hal. Ya, anak boleh memilih aktivitas tentu saja karena ini di rumah. Rumah itu adalah tempat yang paling aman dan paling nyaman untuk anak-anak, sehingga seharusnya rumah itu menjadi tempat yang anak-anak paling bebas berekspresi. Bukannya takut ketika misalnya mainannya belum diberesin, nanti mamahnya marah gitu. Bukan seperti itu. Tapi anak sangat bebas berada di rumah. Menggunakan peralatan yang ada, saya ada ibu dari waktu itu dari daerah Sumatera ya bertanya gitu, Bunda di rumah saya nggak punya apa-apa, nggak ada apa-apa gitu. Gimana saya bisa menjalankan kurikulum rumah ini? Ibu di rumah ada pekarangan, ada. Ibu di rumah ada ember, ada sendok misalnya, atau ada hal-hal yang memang biasa digunakan untuk keperluan sehari-hari, ada. Gunakan aja hal-hal itu untuk belajar, gitu ya. Tidak perlu diada-adakan, tidak perlu misalnya beli buku-buku yang mahal, begitu. Tapi gunakan apa yang ada. Bukan memindahkan aktivitas sekolah. Jadi kurikulum rumah itu bisa ada benang merah dengan sekolah, ya. Ini kalau di workshop saya ajarkan gimana cara untuk meleburkan antara kurikulum rumah dengan kurikulum sekolah. Tapi itu harus panjang waktunya. Bukan memindahkan aktivitas sekolah gitu. Jadi bukan berarti anak-anak tuh dengan kurikulum rumah ngerjakan PR yang dari sekolah. Itu bisa menjadi bagian. Tapi banyak kegiatan lain yang produktif yang membuat anak-anak asik dan mencintai belajar berdasarkan minat dan bakat ya. Jadi nanti mungkin akan kita mulai bisa kupas nih. Nah, ini adalah rumah adalah sekolah utama ya. Ini saya coba akan share. Kenapa sih rumah itu sekolah utama? Jadi rumah itu adalah tempat di mana anak-anak ini mengenal nilai gitu. Value ya, maksud saya value gitu. Yang baik dan yang benar, yang salah, yang tidak boleh, yang boleh, bagaimana bagaimana akhlak gitu ya. Bagaimana mereka ketika meminta sesuatu, say thank you, say sorry, dan sebagainya. Jadi itu semua berawal dari rumah dan itu kita sudah ajarkan ketika anak-anak bayi. Misalnya ketika mau nenen, mau minum ASI begitu, apa yang kita bacakan kalau anak-anak kita mau minum ASI? Dek, bismillah dulu yuk. Itu padahal bayi loh ya, tapi pengenalan nilai sudah kita tanamkan gitu. Itu di rumah, bukan di sekolah. Misalnya dari luar rumah, kemudian mau masuk, kita ajarkan anak kita usia 1 tahun, 2 tahun, ketok pintu, kemudian salam, assalamualaikum gitu. Itu di rumah berawalnya. Kemudian pembentukan konsep diri. Nah, ini penting ya. Kita kadang terlupa bahwa anak-anak ini walaupun masih kecil gitu, mereka memiliki kebutuhan ya, memiliki kebutuhan dan secara alamiah mereka memiliki konsep diri gitu. Dan yang harus kita tanamkan adalah konsep diri yang positif. Banyak rumah yang dalam tanda kutip ya tidak menghargai anak-anaknya dan tidak mendukung pembentukan konsep diri positif gitu. Misalnya apa? Ini sering dilakukan. Ketika kita bawa anak kita ke arisan misalnya atau ke kegiatan pengajian begitu. Ayo nak, salim, salim. Kita selalu bilang begitu ya ke anak kita. Ketika anak kita tidak mau salim, malah berlindung di balik punggung kita, apa yang kita ucapkan untuk basa-basi? Biasanya kita bilang, aduh maaf Bu, anak saya ini pemalu. Gitu ya. Padahal ketika kita melakukan itu, konsep diri anak kita ini mulai terbentuk nih. Oh, saya pemalu. Maka itulah yang dia bawa sampai dewasa. Saya pemalu. Gitu. Ya. Jadi rumah ini harus menjadi tempat pertama yang membentuk konsep diri anak itu dengan positif. Gitu. Ketika anak belum bisa salim, belum mau salim kepada teman kita di pengajian atau di arisan atau di kantor atau dimanapun, apa yang kita lakukan? Oh, adik belum mau salim ya. Oke, nggak apa-apa. Lain kali salim ya. That's it, cukup. Bahasa positif itu cukup gitu ya untuk
kemudian menguatkan karakter atau konsep dirinya secara positif, dan juga kita yakin teman-teman kita yang tidak mau atau anak kita belum salim itu akan mengerti karena anak kecil gitu. Ini rumah. Pembentukan perilaku. Perilaku itu pertama dibentuk di rumah, ya. Dan anak-anak ini meniru dari orang tuanya. Ketika orang tua berbahasa dengan baik, kemudian menegakkan aturan dengan positif, begitu ya, kemudian menghargai anak, kemudian memahami ketika anak melakukan kesalahan, maka anak-anak akan memiliki perilaku positif, akan menjadi anak yang safe and secure. Perasaan safe and secure yang mereka dapatkan dari orang-orang terdekatnya di rumah, itu akan mereka bawa keluar rumah. Mereka akan bawa ke sekolah, mereka akan bawa ke masyarakat, dan itu akan terus mereka menetap hingga mereka dewasa, gitu ya. Kemudian basic knowledge and skill. Disinilah sebetulnya pembentukan basic knowledge and skill dimulai, gitu. Kita kalau punya anak usia 1 tahun, 2 tahun tuh udah mulai ngajarin kan 1, 2, 3 gitu ya. Doa mau makan, doa mau tidur, baca buku, kemudian mengenalkan berbagai objek di sekitar kita gitu ya. Ngobrol apa yang kita lihat ketika di perjalanan. Ini semuanya di rumah, dan ini kita bisa lakukan secara natural sebagai keluarga, dan ini merupakan kegembiraan yang luar biasa dalam sebuah keluarga gitu. Ini adalah foto anak saya usia waktu itu belum 2 tahun ya. Ini pakai baju ayah. Jadi kalau berkegiatan di rumah, mau ngapa-ngapain gitu, mau ngelukis, mau apa, kemudian di taman, nanam-nanam, siram-siram, itu pakai baju ayah. Saya ketemu konsep ini kemudian di sekolah alam, sama ya gitu. Alhamdulillah gitu ya. Nah, di bawahnya ini baru nih saya masukkan tadi pagi. Anak saya sekarang di boarding school. Beberapa waktu yang lalu, sepekan yang lalu, itu kirim surat gitu ke saya. Mau nitip sesuatu gitu. Kalau Bunda datang nengokin gitu ya. Dan ada di poin 3 itu kaos papa tulisannya. Jadi anak-anak saya itu sangat ada attachment yang luar biasa dengan ayahnya. Sehingga kalau ayahnya pergi keluar kota atau terpisah agak lama, mereka pasti minta kaos ayahnya. Karena merasa safe gitu. Yang saya tanya, kenapa kamu, buat apa kaos papa gitu? Buat aku pakai tidur. Kenapa? I feel safe, dia bilang. Perasaan itu di usia anak 16 tahun, itu saya rasa sebuah bonding yang luar biasa gitu. Karena memang interaksi antara ayah dengan anak sejak kecil itu terus dibawa sampai dewasa gitu ya. Nanti pengaruhnya ke apa? Banyak ya. Kalau kita mau bicara ini lebih dalam, pengaruhnya banyak. Bagaimana anak-anak yang sudah usia akil balik ini memandang dunia ya. Bagaimana kemudian memandang lawan jenis gitu. Bagaimana kemudian menumbuhkan rasa percaya dirinya ya, dan lain sebagainya gitu. Ini hanya tambahan sebetulnya ya. Oke. Peran orang tua dalam kegiatan belajar di rumah. Apa sih? Yang pertama tentunya sebagai orang tua. Orang tua itu adalah sosok yang paling memberikan kenyamanan, memberikan rasa aman, yang paling anak-anak sayang begitu ya, anak-anak butuhkan. Mereka bisa sangat bersandar pada orang tuanya, feel free untuk cerita apapun, ketakutannya, keresahannya, kebahagiaannya, keberhasilannya, ide-idenya. Orang tua tuh harus jadi sosok itu gitu. Jangan sampai anak-anak cerita ke orang lain, ke orang tua enggak. Fenomena di masyarakat kita begitu, apalagi kalau sudah SMP, SMA ya. Orang tua tuh last person yang tahu apa yang terjadi dengan anak gitu. Saya banyak ketemu orang tua yang mengeluh seperti itu. Ketika kita berkegiatan, belajar bersama di rumah, berinteraksi sebagai keluarga gitu, maka orang tua akan mendapatkan perannya sebagai orang tua. Kemudian orang tua sebagai mentor atau coach. Jadi anak-anak tuh kalau mau ngerjain apapun tuh minta pertimbangan, minta pendapat. Menurut Bunda gimana kalau begini?
aku maunya begini, tapi kayaknya akan begini gitu ya. Itu di usia-usia yang sudah agak besar tuh begitu. Saya mengalami itu sekarang gitu. Jadi walaupun anak-anak saya di Purwokerto, anak-anak di Bandung, ketika akan melakukan apapun mereka telepon. Bun, aku mau ada munakosah gitu, ada penelitian. Aku maunya bikin ini nanti begini, menurut Bunda gimana? Itu by phone gitu ya. Walaupun sudah tidak ada attachment secara langsung, sangat jarang, tetapi karena bondingnya sudah terbentuk dari kecil, itu yang terus dilakukan. Karena mereka menganggap orang tua itu mentor aku gitu. Kemudian learning partner, ya, teman belajar. Sering orang tua bilang begini ke saya, kenapa ya anak-anak lebih nurut sama gurunya kalau diajarin di rumah, belajar matematika misalnya, dia akan bilang, aku mau pakai cara ibu guru di sekolah gitu, ya. Emang ada fase sih di anak-anak, ya. Ada fase di mana anak-anak nih kapan menganggap orang tua sebagai bagian utama, kapan guru sebagai bagian utama, kapan teman-teman sebagai bagian utama gitu. Tapi anyway, orang tua sebaiknya menjadi learning partner bagi anak-anak, sebagai sahabat dan sebagai motivator, gitu ya. Ini peran orang tua dalam belajar di rumah. Nah, nanti saya akan coba kasih penugasan karena saya diamanahkan Bu Mira kasih penugasan dong di akhir gitu ya. Nanti ada beberapa penugasan, jadi kita bisa gini, kadang-kadang kalau udah sekolah orang tua, parenting, apapun namanya, itu terus lupa gitu karena udah sibuk lagi dengan kerjaan, dengan urusan domestik. Insya Allah nanti kita akan ada ya sedikit aja penugasan agar bisa diimplementasikan di rumah. Nah, ini sebetulnya bagian dari bagaimana menyusun kurikulum rumah gitu ya. Ada nama anak, usia, nama orang tua, ada misi keluarga. Apa nih misi keluarga? Nanti saya akan ceritakan ya, misi keluarga itu apa. Kemudian ada kata Bang Lendo, sumber daya di sekitar rumah itu bisa dipergunakan untuk kegiatan belajar di rumah ya. Ini ada sumber daya alam, ada apa sih? Oh, di rumah saya ada kebun kecil ya, tapi insya Allah bisa untuk berkegiatan anak-anak. Ada budayanya apa? Oh, karena saya di Jawa ada membatik. Bisnisnya apa? Saya di Baturaden banyak peternakan susu begitu. Peternakan sapi maksudnya, peternakan sapi yang menghasilkan susu. Bisa belajar ke home industri keripik susu, kerupuk susu gitu. Ada maestro, ada orang-orang yang ahli di bidangnya. Sebelah rumah saya ada seniman kayu, dia bisa bikin meja kursi gitu ya dan sebagainya. Public places, ada lokawisata kurang dari 1 kilometer dari rumah ya. Kemudian di sini ada sumber daya nih ya, sumber daya sekitar rumah. Ini bisa ditambahkan apapun. Bebas, merdeka belajar ya. Merdeka belajar tuh bukan cuma slogan. Kita lakukan di rumah kita. Kemudian kegiatan kesukaan anak, ini apa? Dari kesukaannya dulu. Anak saya sukanya bersepeda, memasak, menulis, berenang, berkomunitas misalnya gitu. Yang satu beda. Yang satu sukanya jualan, ya. Yang satu sukanya jualan, ketemu orang. Kemudian ketemu petani, ngobrol-ngobrol sama petani gitu. Berbagi. Nah, itu kita masukin aja dulu tuh kesukaan anak. Dari ini semua nanti kita bisa menyusun kegiatan apa sih yang paling menarik untuk dilakukan di rumah oleh mereka, gitu ya. Oke, nanti ini saya akan share agar bisa menjadi inspirasi. Jangan betul-betul ngikutin ya. Ini adalah inspirasi aja. Oke. Nah, mulailah dari tujuan, gitu. Ketika kita sudah tahu nih sumber daya apa yang dimiliki di sekitar rumah, kegiatan-kegiatan yang anak-anak sukai gitu ya, kita mulai dari tujuan. Tujuan kita mendidik anak-anak tuh apa gitu. Mau apa kita dengan anak-anak kita? Saya mau cerita. Di sekolah saya ada satu orang tua yang insya Allah ini untuk diambil hikmahnya ya. Ada satu orang tua yang kekeh, ini ayah dan ibu tuh beda pendapat gitu. Si ibu maunya anaknya di sekolah alam, si ayah nggak mau. Si ibu ingin di sekolah alam karena sekolah alam membebaskan, menghargai anak.
kemudian membuat anak bahagia belajar gitu ya. Si ayah maunya anaknya jadi hafiz Quran gitu. Makanya nggak setuju berada di sekolah alam. Nah, kemudian saya tanya gitu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Oke, ayah dan ibu sudahkah ngobrol berdua, menyamakan persepsi, tujuan mendidik anaknya mau kemana gitu. Sudahkah ketika ayah ingin anaknya menjadi hafiz Quran, ayah memberikan stimulasi, motivasi, contoh di rumah untuk itu begitu. Nah, itu satu kasus ya, dan itu bukan satu-satunya kasus ya, banyak gitu yang seperti itu. Nah, jadi kita harus mulai dari tujuan. Kita mau anak kita dari mau kemana nih arahnya? Kita udah tahu nih kesukaan anak-anak apa, potensinya dia apa. Kita mau arahkan kemana? Mulailah dari situ, begitu ya. Dan ini ayah dan ibu harus duduk bersama. Nah, untuk menetapkan tujuan, ini saya mau cerita. Bagaimana sih sebetulnya keluarga itu punya DNA atau misi keluarga, gitu, ya. Setiap keluarga tentunya punya misi, punya sesuatu yang ingin diraih, gitu. Faktor yang mempengaruhinya itu adalah paradigma, ya, paradigma orang tua, gitu. Orang tua tuh punya orientasinya apa? Ada keluarga-keluarga yang, misalnya keluarga almarhum Wali Kota Bandung ya, anaknya semuanya hafiz Quran gitu. Saya yakin itu sudah menjadi misi keluarganya, dan mereka membreakdown misi itu bagaimana how to mempersiapkan anak-anak menjadi hafiz Quran gitu ya. Jadi harus jelas gitu. Kemudian itu juga berkaitan dengan kompetensi orang tua. Ya, orang tua memiliki kemampuan bagaimana kalau ada hal yang orang tua tidak kuasai, bagaimana orang tua menghadirkan guru lain untuk bisa membantu anak-anak ya. Kemudian akhirnya kita menjadi ragam aktivitas. Jadi kalau bicara kurikulum itu kan mulai dari ada tujuan yang ingin dicapai, begitu ya. Kalau kita di sekolah tuh ya, ada kompetensi dasar, baru deh keluar kegiatannya apa. Mirip gitu. Cuma ini kita bikin di rumah. Nah, ini saya sarankan ayah bunda, bapak ibu guru yang ingin mencoba untuk mulai menstrukturkan kegiatannya di rumah, membuat kurikulum rumah, mulailah dari misi keluarga. Di situ ada satu tuh, obey. Ini keluarga saya ya. Jadi ini misi keluarga saya sejak zaman dahulu kala ya, sejak menikah gitu. Yang pertama obey Allah. Jadi jelas ini kita harus menjadi orang-orang yang taat dulu gitu. Misinya tuh harus taat. Jadi apapun yang kita lakukan, orientasi kita kemanapun, ujung-ujungnya adalah taat kepada Allah gitu. Kemudian love and care each other, ya, mencintai dan peduli satu sama lain di keluarga. Jadi ibu ketika memiliki agenda pribadi di karir misalnya, atau misalnya saya pengen sekolah lagi gitu dulu, saya memikirkan bagaimana aktivitas saya kemudian mempengaruhi peran saya mencintai anak-anak dan peduli merawat anak-anak di rumah gitu. Seringkali saya ketemu orang tua yang misalnya ada sesuatu gitu ya, permasalahan di sekolah, dipanggil begitu, aduh maaf ya saya sedang sibuk di kantor gitu. Artinya berarti anak nomor 2 dibanding kantor kan gitu ya. Kemudian never ending learning, belajar terus gitu. Ini misi keluarga nih. Jadi mau ngapain, mau main ke gunung, mau jalan-jalan, mau makan di luar atau mau ketemu keluarga besar, semuanya belajar gitu ya. Semuanya dibahas, semuanya didiskusikan. Kemudian make a difference, membuat perbedaan. Artinya jangan jadi biasa-biasa aja deh, harus jadi orang yang punya pandangan sendiri, prinsip sendiri, dan membuat perbedaan. Dan yang terakhir, do adventures, jadi melakukan petualangan-petualangan, karena kita diperintahkan ya di Quran ada, dan berjalanlah kamu di atas permukaan bumi gitu, sehingga kamu tuh lebih bersyukur gitu. Ini family mission.
Jadi kalau bikin kurikulum rumah, bikin kegiatan home education, mulailah dari sini. Dari sini kita tahu tujuannya mau apa, kemudian dari situ kita breakdown. Apa saja nih yang kita lakukan untuk obey Allah gitu. Oh, kalau gitu anak-anak kita biasakan setiap pagi itu bangun sebelum subuh, sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh berjamaah kita ngaji bareng, kemudian kita tadaburi ayat yang ada di Al-Quran. That's simple gitu. Oh, anak-anak, kalau harus taat kepada Allah, tidak boleh berbohong, maka orang tua tidak akan berbohong, gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini contoh aja sebagai inspirasi. Terus orang sekampung untuk mendidik seorang anak, jelas, ya nggak cuma kita sebagai orang tua. Ketika anak-anak saya mulai sekolah, saya bilang ke suami saya, karena anak saya yang besar itu TK-nya pindah 5 kali, karena sangat aktif sekali. Jadi guru-gurunya give up, terus saya bilang ke suami saya, sudahlah saya mau homeschooling gitu. Suami saya tidak setuju gitu ya. Mereka tetap perlu dunia luar untuk bermain, untuk bisa tahu karakter orang dan sebagainya. Bukan artinya homeschooling tidak bisa seperti itu ya. Mungkin karena suami saya seorang entrepreneur, jadi memandang itu hal yang sangat penting begitu. Maka dari itu akhirnya alhamdulillah ketemu sekolah alam dan ada sekolah alam begitu ya. Dan di sekolah alam itu yang namanya mendidik anak tuh sekampung, lebih dari sekampung ya. Anak-anak bisa magang kemana, bisa live in kemana, bisa apa segala macam gitu. Tetapi ya, apapun yang mereka lakukan di luar sana, kalau balik ke rumah, ketika misalnya mereka pulang dari live in gitu atau dari magang begitu ya, ketika mereka balik ke rumah, dan di rumah orang tua ready untuk menjadi teman diskusi, untuk menjadi learning partner dan sebagainya, itu akan semakin menguatkan pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan di luar sana. Gitu. Ya. Dan tadi saya sudah di sini sudah saya tampilkan ya, sumber daya sekitar rumah tuh ada maestro, ada segala macam yang akan mendukung kegiatan pendidikan anak di rumah gitu. Nah, ini tadi ya sudah saya jelaskan ya, ada alam, budaya, bisnis, public places, maestro dan sebagainya. Nah, ini adalah ayat yang kita banyak temui ya, dan saya sangat terinspirasi sekali dengan ayat ini. Seringkali digunakan kalau kita bicara bakat ya. Quran surat Al-Isra ayat 84. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ya, jadi manusia itu berbuat menurut syakilah masing-masing, yang kemudian ada yang menerjemahkan sebagai keunikan, potensi begitu. Jadi feel free, merasa merdekalah dalam mendidik anak-anak karena anak-anak itu beda satu dengan yang lain. Kakak dan adik itu berbeda, ya. Nah, oleh karenanya kita harus mengenali anak kita, gitu. Ini saya share juga nanti, insya Allah ya. Sudahkah saya mengenal anak saya? Udah kenal anak saya. Seberapa dalam kenalnya, gitu ya. Orang tua kalau ketemu saya bilang, aduh saya nggak ngerti deh Bun, anak aku itu marah-marah aja terus kerjaannya. Nggak tahu deh Bun, pindah-pindah terus tuh kegiatannya. Kemarin pengen bola, besok berenang, besoknya lagi panahan. Udah dibeliin panahannya mahal-mahal, berubah lagi deh Bun, maunya jadinya badminton gitu ya. Banyak yang bicara seperti itu. Artinya apa? Belum kenal anak-anak kita. Ayo kita kenalan dulu sama anak kita gitu. Kalau bicara paling kenal anak kita, yang paling kenal itu orang tua dibanding guru loh. Orang tua itu kenalan sama anak sejak anak dalam kandungan. Anak saya dulu ya, pas saya hamil, kalau saya bilang ayo kita jalan-jalan gitu, nanti nendang-nendang dia. Terus waktu itu saya masih kerja di perusahaan telekomunikasi ya, kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore gitu. Saya bilang, ayo ikut Bunda ke kantor, nanti kita having fun ya, bantu Bunda kerja ya gitu ya. Saya udah ngobrol begitu sama anak saya, dia nendang-nendang gitu. Artinya tuh kita udah kenal loh sama anak kita. Sesuatu yang bikin dia happy itu apa, nggak suka tuh apa, bete itu apa, bersemangat itu apa gitu ya.
Jadi kita harus kenalan betul, kita harus lihat betul, potret betul anak kita gitu. Kegiatannya apa yang dia sukai. Itu saya tulis 4E. Kalau pakai talent mapping tuh enjoy, easy, excellent, dan earn gitu ya. Kemudian langkah apa yang perlu dilakukan. Gimana kalau anak cepat bosan melakukan sesuatu? Kami ada 3 months rule gitu. Jadi aturan 3 bulan. Ketika anak-anak ingin melakukan sesuatu, misalnya anak saya bilang, Bunda, aku mau ini dong, mau belajar melukis tas gitu ya waktu itu ya. Oke, di mana tempatnya di sini gitu. Kemudian gurunya ini. Oke, saya bilang boleh, tapi harus ditekuni minimal 3 bulan. Jadi kalau dia udah bosan baru 1 bulan, dia harus bertanggung jawab dengan pilihannya sampai 3 bulan gitu. Tapi tergantung usia ya. Nanti kalau udah lebih besar harus lebih panjang lagi waktunya gitu. Ini kenalan ya sama anak-anak. Dan pertanyaan-pertanyaannya silahkan dikembangkan oleh Bunda dan Ayah masing-masing karena mungkin lebih tahu kebutuhannya apa. Oke, nah udah tahu tuh itu semua, mari kita bicara tentang kurikulum gitu. Kalau menurut literatur begitu, karena saya juga sedang mendalami kurikulum, kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran. Ya, kurikulum rumah itu apa? Kurikulum rumah adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran yang berakar dari DNA keluarga, bukan DNA-nya tetangga. Karena tetangga anaknya kemudian keren gitu, kita ikutin aja. Betul-betul ikutin, nggak boleh. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan dan tahapan tumbuh kembang anak dengan tujuan mengoptimalkan stimulasi potensi yang dimiliki oleh anak sehingga menjadi versi terbaik dari dirinya, bukan menjadi minimi atau bukan menjadi versi terbaik menurut cita-cita orang tua. Alhamdulillah kalau cita-cita orang tua kemudian nyambung dengan anak ya. Tapi kita harus legowo, harus ikhlas ketika anak-anak memang punya mimpi dan cita-citanya sendiri. Yang pasti menjadi versi terbaik dari dirinya. Ya, nah ini langkahnya: mengenali anak, memahami tumbuh kembang, memanfaatkan sumber daya yang ada, sesuaikan dengan misi keluarga, siapkan waktu ayah bunda dan konsisten. 2 hal terakhir yang paling sulit, menyiapkan waktu ayah dan bunda dalam mendampingi anak, dan konsisten. Iya bun, bisa sih sebulan, abis itu I'm sorry goodbye, lupa lagi gitu. Ini bisa sebetulnya kalau kita punya niat yang luar biasa ya, insya Allah. Nah, ini saya bikin kalau mau lengkap gitu ya. Ini sebetulnya saya pinjem di Sekolah Alam Batu Raden, kami punya software untuk kurikulum, tapi beda ya karena ini berkaitan dengan kurikulum rumah. Saya bikin versi lengkap seperti ini. Kalau ayah bunda rajin, silahkan ya. Ada aktivitas rutin, aktivitas utama, aktivitas khusus, referensi ayat Al-Quran. Pekan itu mau apa nih kita gitu ya? Mendalami apa? Ada hafalan, kalau yang memang di rumah ada kegiatan itu, ada target akhlak, learning resources, bla 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 gitu ya. Tapi ini rumit biasanya, orang langsung, wah susah bun. Ada tahapan tumbuh kembangnya juga nih. Ya. Oke, kalau gitu jangan yang susah-susah. Kan bingung katanya gitu. Kalau yang mau ini saya akan ajarkan insya Allah. Ya, sampai bisa bikin begini. Terus bingung, rata-rata langsung, aduh Bunda Mira bingung gitu ya. Nggak perlu bingung ya, kan kita orang tua sama Allah udah dikasih kemampuan untuk mendidik anak. Sudah punya naluri untuk mencintai anak gitu. Sudah punya naluri ingin yang terbaik untuk anak. Mulailah dengan yang paling sederhana dan paling mungkin dikerjakan gitu ya. Jadi apa sih yang kita paling bisa dulu ya. Nah, ini template sederhananya. Nih, mau ngapain? Ya. Ada misi keluarga. Oh, misi keluarga pekan ini bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihan. Nah, ini ada ragam kegiatannya mau ngapain. Ini tumbuh kembangannya dia ke arah mana. Observasi bakatnya. Kalau pakai talent mapping pakainya ini. Kalau pakai yang lain bakatnya berarti ini nggak usah ya. Kemudian sumber daya yang digunakan apa, keterangannya apa. Atau bikin sesuatu yang lebih bisa sesuai dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ini hanya inspirasi ya. Oke, belajar berhasil jika, ini menurut saya, ada perubahan
there is a change ya in knowledge, behavior, skill, values, or preferences gitu. Ada perubahan pada pengetahuan, perilaku, keterampilan, pendapat atau pilihan. Jadi anak-anak tuh growing gitu. Anak-anak tuh ada sesuatu yang lebih berkembang dari hari sebelumnya. Anak-anak punya pandangan-pandangan, punya value-value, punya pemikiran yang mungkin pemikiran itu berbeda dengan apa yang kita pernah sampaikan sebelumnya. Jadi kalau saya parameternya itu, belajar itu berhasil begitu, dan sejak anak-anak di TK sampai sekarang di SMA itu yang saya ikutin gitu. Jadi kalau terima rapot di sekolah misalnya, rapot angka tuh buat saya terakhir. Yang saya ambil dulu adalah rapot portofolio. Saya mau tahu nih perkembangan dia, logikanya bagaimana gitu ya. Kemudian saya dengarkan cerita dari gurunya, bagaimana akhlaknya, bagaimana pengambilan keputusannya, bagaimana kematangan berkonflik di sekolah misalnya, bagaimana menjadi masyarakat yang baik di sekolah. Dan dari situ saya akan lihat, saya akan evaluasi di rumah. Oh, ini belum berkembang nih. Oh, ternyata di rumah dia masih seperti ini gitu. Jadi saya lebih banyak mengkoreksi ke internal gitu ya. Kemudian saya jadi bukan langsung ketika melihat rapot anak-anak di sekolah tuh nyecer gurunya gitu. Kok kayak gini sih Bu? Kok kayak begitu sih Pak? Gitu. Bukan begitu. Balik dulu di rumah. Benar nggak nih kita handle anak-anak di rumah? Dan apa yang anak-anak dapatkan di rumah, insya Allah itu yang tercermin di sekolah gitu. Maka kalau saya di sekolah sebagai guru, saya ketemu anak-anak dengan berbagai karakter, saya bisa langsung baca kira-kira di rumahnya seperti apa. Ya, tapi bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membantu anak tersebut untuk bisa lebih berkembang lagi, gitu ya. Oke, ini saya mungkin hanya sebagai contoh, gitu ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi anak-anak di luar sana. Di sini saya kebetulan waktu itu anak-anak sedang di rumah. Saya minta pendapat gitu. Anak saya yang besar sekarang 16 tahun ya, tahun 2019 itu bersama tim Indonesia itu alhamdulillah mewakili ke Caretaker of Environment International di Turki ya, bawa proyeknya bersama 3 temannya yang lain dari sekolah alam yang lain gitu, dari Medan Raya dan dari Bengkulu begitu ya. Saya tanya gitu, kamu suka nggak sih belajar di rumah sama Bunda? Kamu suka nggak sih kita berkegiatan di rumah? Dia menjawab, aku lebih suka belajar di rumah karena aku bisa leluasa memperdalam apa yang menjadi minatku. Dan ada Bunda Papa yang menjadi support system. Aku juga pengen bikin Bunda Papa bangga, katanya gitu. Jadi yang saya garis bawahi itu adalah dari komennya ini ada 2. Yang pertama adalah leluasa memperdalam apa yang menjadi minatku. Kemudian support system. Ya, jadi anak-anak ini ternyata butuh support system untuk mengembangkan dirinya. Kemudian anak saya yang kedua pada tahun 2021 terpilih menjadi Asoka yang change maker ya. Waktu itu usianya 14 tahun. Belajar di rumah lebih merdeka karena Bunda Papa membebaskan apa yang ingin aku explore, juga selalu memotivasi aku. Soalnya yang paling kenal aku kan Bunda Papa, dia bilang. Jadi ini adalah pendapat anak-anak gitu. Ternyata dari kecil mereka main di rumah, ngobrol, belajar bareng gitu ya, diskusi bareng. Kita ajak main jalan-jalan, kemudian ketika jalan-jalan juga belajar gitu. Ini adalah pendapat mereka gitu. Dan saya melepas anak-anak belajar secara mandiri itu di kelas 4. Jadi kelas 4 itu saya sudah tidak pernah lagi menyuruh mereka belajar. Jadi kalau ada orang tua yang masih ngejar-ngejar anaknya belajar kelas 5, kelas 6, SMP, SMA gitu ya. Ayo besok ulangan gitu, belajar dulu. Saya bingung karena usia kelas 4 mereka sudah bisa mandiri belajar. Jadi ketika ada tugas dari sekolah, ada proyek dari sekolah, ada ujian dulu, ujian nasional gitu ya, dan lain sebagainya. Mereka secara otomatis tahu kalau belum mengerti mereka akan belajar.
Kalau nggak bisa ngerjainnya, mereka akan cari saya atau ayahnya, bertanya atau berdiskusi gitu. Jadi tidak ada lagi yang ayo belajar, ayo menghafal, ayo ini itu enggak gitu. Kenapa? Saya dan suami saya pernah ngobrol, diskusi gitu. Kenapa anak-anak menjadi seperti itu? Dari hasil diskusi kami diketahui gitu ya, kesimpulannya adalah karena buat mereka belajar sudah menjadi kebutuhan. Mereka sudah butuh untuk belajar. Mereka sudah butuh untuk mengetahui sesuatu. Mereka punya tujuan gitu. Karena punya tujuan, aku harus mempersiapkan diri gitu ya. Dan itu adalah proses yang menyenangkan buat mereka. Misalnya gini, anak saya pernah mendapatkan materi di sekolah tentang Bun Upas. Bun Upas. Bun Upas itu adalah kristal es yang ada di Wonosobo di setiap bulan Agustus karena suhu yang sangat dingin gitu. Nah, dia bilang ke saya, Bun, aku belajar tentang Bun Upas. Aku nggak percaya loh. Aku mau tahu dong Bun Upas itu apa. Jadi aku mau pergi ke Wonosobo, aku mau belajar tentang Bun Upas. Gitu. Oke, kalau begitu kamu siapkan. Apa yang kamu perlukan untuk ke sana? Berapa dana yang diperlukan? Kapan berangkatnya? Perjalanannya berapa? Kita di sana harus nginep di mana? Kamu di sana mau ngapain aja gitu. Dan itu dia rancang begitu. Jadi sudah bisa melakukan manajemen sederhana di kelas 4 SD gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena buat mereka ini keseharian, ini satu hal yang natural, yang biasa dilakukan. Kemudian orang tua berada di sana membersamainya gitu, dan itu menjadi keasikan yang luar biasa bagi keluarga kami gitu ya untuk melakukan itu semua. Nah, jadi ini salah satu nih anak saya yang besar suka sekali laut gitu ya, sangat suka laut. Suka riset, kemudian banyak dia pernah mengumpulkan pasir dari berbagai pantai di Indonesia dan dari luar. Hanya mau tahu kenapa ada pasir berwarna putih, berwarna coklat, berwarna hitam, ada yang halus, ada yang kasar. Itu dia lakukan sejak kelas 1 SD. Jadi kalau kemanapun dia akan bawa pasir. Saya pergi ke, mungkin kalau anak-anak kalau bundanya pergi ke luar negeri gitu, kalau ditanya mau oleh-oleh apa gitu ya, mainan atau apa, atau sepatu atau baju branded gitu. Anak saya kalau ditanya, Bunda mau ke mana gitu, kamu mau oleh-oleh apa? Satu aja, tolong bawain pasir di negara itu. Dan itu luar biasa effortnya karena harus nggak boleh ya bawa seperti itu. Terus dia koleksikan, terus dia riset gitu, kenapa sih pasirnya kok beda-beda gitu. Akhirnya dia belajar tentang pengaruh suhu, pengaruh kadar garam dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya menjadi satu proyek yang luar biasa hanya dari pasir gitu. Dan itu selesainya SMP. Dari kelas 1 SD cuma suka doang pasir, cuma bawa-bawa pasir. Sampai SMP dia mulai riset kenapa pasirnya begini begitu, dia cari referensi dan lain sebagainya, akhirnya menjadi sebuah riset gitu ya. Nah, ini aktivitas snorkeling dan free diving, misi keluarganya semuanya obey Allah sampai do adventures, potensi alamnya, ada pantai 3 jam dari rumah gitu ya. Kemudian ini ada talentnya sih, sports, ada sports, conserving, ideating gitu dan yang lainnya. Yuk bersenang membersamai anak-anak menjadi pembelajar sejati sehingga mereka dapat memenuhi misi penciptaannya di usia akil balik. Jadi usia akil balik, usia di mana anak-anak sudah berakal dan sudah balik gitu ya. Orang tua tuh kalau punya kurikulum rumah yang berjalan ya secara natural dan konsisten, insya Allah mereka sudah jadi anak-anak dewasa muda yang mereka udah tahu tujuannya apa, bagaimana cara meraihnya, ketika ada kesulitan bagaimana handlingnya, dan kita tuh tinggal jadi sahabat gitu. Itu indahnya di kurikulum rumah ini. Nah, yang saya ingin pesankan adalah kurikulum rumah ibaratnya sidik jari. Unik, personal, tidak perlu meniru kurikulum rumah keluarga lain gitu. Wah, keluarga itu begitu, aku ikutin gitu. Mohon maaf ya, dulu ada keluarga yang saya pun menjadi inspirasi gitu. Terus jadi pengen ngikutin gitu.
pengen ngikutin, tapi it didn't work in our family. Jadi di keluarga kami tidak berjalan karena ternyata potensi saya dan suami dengan potensi keluarga tersebut, orang tua di keluarga tersebut berbeda. Potensi anak-anak juga berbeda gitu. Kondisi lingkungan juga berbeda. Dari situ saya mulai berpikir, wah nggak bisa itu kayak gitu. Jadi banyak nih sekarang fenomena orang tua ikut sekolah orang tua, ikut parenting, kemudian langsung menerapkannya mentah-mentah gitu, tanpa melihat kondisi keluarga secara real. Ya, ini saya pesankan tidak perlu dilakukan seperti itu. Ada orang tua datang ke saya setiap hari Jumat, saya ada lisan sedekah namanya. Jadi orang tua boleh konsultasi gitu ya tentang anak dan tentang pendidikan. Itu bilang begini, Bunda Mira saya udah nggak percaya parenting, saya udah mabok parenting gitu. Kenapa? Nggak berhasil di keluarga saya. Saya bilang bukan parentingnya yang salah, tapi bagaimana kita bisa menilai dan bisa jeli, peka terhadap lingkungan keluarga kita, kondisi keluarga kita ambil yang sesuai gitu. Kita pikirkan apa yang paling sesuai untuk keluarga kita. Dan itu yang berhasil kalau di keluarga saya gitu ya. Oke, mendidik adalah privilege bagi orang tua, ya, keistimewaan yang Allah titipkan kepada kita. Amanahkan. Nggak semua orang diamanahi menjadi orang tua. So, ketika kita menjadi orang tua, bersyukurlah kita mendapatkan banyak kebahagiaan dari anak-anak kita, ya. Jangan lewatkan. Menurut saya, ini prinsip saya sejak saya dulu menjadi ibu gitu, memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan profesional di luar sana yang waktu itu karirnya sedang menanjak begitu ya. Lebih baik belelah diri mendidik anak ketika mereka kecil. Jadi memang saya memutuskan stay at home gitu ya di 6 tahun pertama anak-anak, kemudian mulai berkegiatan ketika anak-anak sudah paham kenapa ibu saya harus berkegiatan di luar, gitu. Kenapa ayah saya harus berkegiatan di luar dan lain sebagainya. Kemudian menuai hasilnya ketika mereka dewasa daripada abai terhadap pendidikan anak dan menyaksikan kesulitan hidup mereka kelak. Ini banyak yang orang tua kemudian menyesal begitu ya. Coba dulu waktu anak-anak kecil, aku ngurangin kesibukan aku. Coba dulu waktu anak-anak kecil, anak aku cuma pengen dibacain buku kok, terus aku bilang, nanti ya mama capek gitu. Maka dari itu kita masih punya banyak waktu insya Allah gitu ya, dan tidak ada yang terlambat. Dan sebagai penutup begitu, saya dan suami saya banyak bertafakur gitu ya. Ketika anak-anak kami sudah sekarang berada di usia 16 dan 15 tahun, banyak hal yang membuat kami takjub gitu. Ternyata apa yang kami tanamkan, stimulasikan sedikit demi sedikit, each and every day, almost 24 hours a day gitu ya, selama mereka usia 0 tahun sampai dengan mereka meninggalkan rumah di kelas 9 ya, SMP, itu terlihat begitu. Terlihat mereka menjadi anak-anak, bukan anak ya, orang-orang dewasa muda gitu, yang kami yakin dan percaya mereka sudah tahu tujuan hidupnya apa. Dan Allah selalu ada dalam setiap pertimbangan keputusan mereka gitu. Ini yang membuat saya kemudian termotivasi berbagi ya, berbagi sedikit yang kami miliki untuk bagaimana sih mendidik anak-anak dengan cara kita sendiri di rumah, dan itu adalah tentunya amanah yang Allah langsung berikan kepada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, masih ada waktu, mohon maaf kalau kepanjangan. Ini udah dipendek-pendekin gitu sebetulnya. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih Bu Mira, yang luar biasa ini materi kita pada pagi hari ini. Kurikulum rumah ya, yang diawali dari 2004 sama dengan SOU kayaknya 2004 ini. Luar biasa. Ya, ini menarik sekali ya untuk kita ini belajar proses mendampingi anak belajar di rumah. Mungkin kita buka pertanyaan ya untuk ayah bunda.
Kami persilakan untuk langsung bertanya. Kak Yazid mungkin ada ya, silakan punya Kak Yazid. Ya, kelihatan. Ya, oke. Kemana? Oke. Dari Bunda Anik, Bu Mira, interaksi dengan ayah akan memberikan dampak terhadap sosial emosi anak ya. Bagaimana memulainya untuk mendekatkan anak-anak dengan ayahnya? Karena terpisah jarak dan ayahnya sibuk bekerja, kurang waktu untuk berkomunikasi dengan anak. 2 anak perempuan usia 8 tahun dan 1 anak laki-laki usia 5 tahun. Baik, langsung Pak. Langsung aja Bu Mira ya. Ya, terima kasih Ibu. Betul, jadi peran ayah ini luar biasa gitu ya. Biasanya kan kalau kita bicara parenting gitu, banyaknya bicara ibu gitu ya. Betul sih, ibu itu memang pendidik ya di rumah. Tapi jangan lupa ayah itu kepala sekolahnya. Yang menentukan nih anak kita arah pendidikannya itu seharusnya ayah gitu. Seringkali kita dengar ibu itu adalah pembentuk akhlak baik, ayah itu pembentuk akhlak kuat gitu ya. Jadi sebetulnya ayah dan ibu itu peranannya sangat besar dalam pendidikan anak. Nah, di zaman sekarang ini bukan hanya ibu yang keluarganya LDR-an gitu ya, ayah bekerja di kota lain, kemudian sibuk, kemudian waktu sangat terbatas dengan anak-anak. Hari Sabtu kemarin kebetulan saya ada sekolah orang tua sabar gitu. Temanya adalah merawat fitrah ibu gitu ya. Jadi setelah acara ada 2 orang ibu muda yang galau datang ke saya gitu. Bunda gimana nih kalau kita LDR-an gitu kan susah nih. Nah, ini senada dengan ibu ya pertanyaannya. Jadi memang kita harus bisa smart ya, harus bisa cerdas gitu ya. Ketika memang kondisi-kondisi di keluarga kita itu tidak sesuai dengan apa yang ada di teori. Kalau teori kan ayah dan bunda harus hadir gitu kan. Nah ini gimana caranya? Caranya adalah, alhamdulillah kita sekarang berada di zaman teknologi yang sudah semakin canggih. Ya, kalau 3-4 tahun yang lalu saya ngisi parenting gitu, saya harus datang ke Parung gitu kan, ketemu dengan bunda-bunda yang ada di sana, ayah-ayah yang ada di sana, naik kereta sekian jam. Kalau sekarang kita lewat Zoom udah bisa. Jadi caranya yang pertama adalah tetap hadirkan ayah di rumah, gitu ya. Ayah tetap hadir. Nah, bicara hadir ini kan bisa 2 hal. Bisa hadir secara fisik, ya, bisa hadir secara spirit, gitu ya, bisa hadir secara apa istilahnya? Jadi ayahnya tuh tetap ada walaupun fisiknya nggak ada di rumah gitu ya. Ada loh ayah-ayah yang perginya pagi, pulangnya nanti sore, tapi pas di rumah masuk kamar main game, tetap aja ayahnya ada tapi nggak ada. Kan gitu juga banyak ya. Jadi yang pertama adalah tetap hadirkan ayah di rumah gitu. Ayah dan bunda harus diskusi, kemudian harus punya satu pandangan yang sama, harus punya orientasi yang sama tentang mendidik anak. Jadi waktu-waktu tertentu ayah bisa tetap berinteraksi dengan anak gitu ya, misalnya di malam hari gitu Zoom sebentar atau video call sebentar. Kakak gimana perasaan kakak hari ini? Ya, ini yang penting. Kita harus selalu, walaupun beberapa waktu lalu ya saya ada diskusi katanya tidak penting menanyakan perasaan anak gitu. Tapi saya termasuk orang yang berkeyakinan sangat penting mengetahui bagaimana kondisi anak, perasaannya terutama gitu ya. Gimana hari ini? Kakak happy hari ini? Tadi apa yang dilakukan di sekolah? Jadi walaupun ayah tidak ada di rumah gitu ya karena tuntutan pekerjaan, kesibukan dan sebagainya, hadirkan ayah di rumah. Ketika anak misalnya menunjukkan hasil karyanya gitu, tadi aku gambar ayah di sekolah, kata bu guru bagus gambar aku gitu ya. Berikan positive reinforcement gitu atau penguatan positif gitu ya. Wah, Masya Allah ya gambarnya bagus sekali. Coba cerita deh itu gambarnya. Buat anak itu sudah jadi hal yang luar biasa. Berikan pemahaman kepada anak mengapa tidak setiap hari ayah ada di rumah. Sehingga mereka tahu gitu. Oh, ayah
kerjanya di luar kota karena ayah sedang ikhtiar mencari nafkah dengan halal. Jadi aku di sini sama Bunda, aku harus menjadi anak yang soleh, aku nurut dan sebagainya. Jadi itu terus komunikasi-komunikasi semacam itu yang bisa kita lakukan gitu. Karena kan kita tidak bisa semua keluarga ini berada di kondisi ideal ya, ayah Bunda ada di rumah atau ayah misalnya memilih untuk meninggalkan pekerjaan dan kemudian berada di rumah gitu ya. Misalnya bekerjanya yang satu kota aja deh gitu. Nah, itu hadirkan ayah, kemudian komunikasi ya dengan baik. Ayah dan Bunda punya pemahaman dan orientasi yang sama dalam mendidik anak, dalam mengarahkan anak. Kemudian kita selalu berusaha untuk menjalin bonding gitu ya. Salah satunya dengan cara menanyakan kabar anak, perasaan anak, hari ini apa yang kamu temui di sekolah? Jangan nanyanya, ada PR apa, Kak? Tadi belajar apa di sekolah? Nilai kamu berapa? Itu nanti belakangan ya. Anak-anak malas kalau udah dibilang kayak gitu. Tapi biarkan mereka bicara dan kita membangun bonding. Insya Allah ketika ayah pulang, nggak ada yang terputus gitu. Contohnya gini, saya punya ponakan, ini bukan anak saya punya ponakan, usia 1,5 tahun. Anaknya sangat sulit untuk, karena bayi pandemi ya, lahir zaman pandemi, jarang keluar rumah, jadi sulit berinteraksi dengan orang luar. Tapi setiap minggu kami video call. Seminggu sekali kami video call. Saya tanya, kakak lagi main apa? Walaupun masih bayi gitu ya. Paling dia cuma jawabnya, gitu. Wah, kakak hebat ya, makannya habis. Misalnya dia sambil makan dan sebagainya. Saya hadir sebagai tante gitu. Kemudian ketika ketemu, baru pertama kali ketemu, dengan orang-orang lain dia asing, dengan saya dia langsung ada attachment. Dia langsung mau digendong, mau main, sampai orang-orang yang lain bilang, kok bisa ya sama kamu? Nah, gitu. Jadi karena ada komunikasi yang intens ya, walaupun seminggu sekali. Insya Allah, apalagi dengan ayahnya. Gitu. Itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Oke, Miss Mira. Semoga cukup menjawab. Luar biasa, terima kasih atas arahannya. Lanjutnya ada yang bertanya, Bu Mira, itu mohon sharingnya terkait bagaimana membersamai anak jika kedua orang tuanya bekerja. Baik. Ini problem nasional saat ini ya. Jadi bekerja memang salah satu juga peran ayah dan bunda, kebutuhan kita gitu ya, untuk juga sebetulnya kadang orang bilang ya kita harus bekerja biar anak-anak juga nanti bisa hidup layak, pendidikan lebih baik dan sebagainya. Bagaimana kalau kedua orang tua bekerja? Ada yang namanya konsep caregiver gitu. Caregiver itu kan banyak ya. Idealnya memang ayah dan bunda. Kemudian ada turun gitu keluarga terdekat ya. Ada kakek, nenek, om, tante, bude, pak de gitu. Atau ada sepupu atau dan yang lain, ada juga babysitter gitu. Nah, yang paling penting adalah ketika kedua orang tua bekerja dan memang tidak bisa hadir di waktu-waktu tertentu, yang pertama dilakukan, dipastikan caregiver yang menemani anak-anak itu adalah caregiver yang kita yakin betul caregiver ini sayang dengan anak kita. Itu yang pertama. Care. Gitu ya. Misalnya kakek neneknya atau keluarga yang lain atau babysitter itu care dengan anak kita. Yang kedua, pastikan caregiver ini memahami orientasi pendidikan kita di rumah. Jangan sampai dengan kita, misalnya anak main gadget dibatasi 10 menit. Tapi dengan yang lain, dengan caregivernya, ya udah deh biar diem, biar nggak rewel, kasihlah 2 jam begitu. Itu harus dipastikan ya. Harus dipastikan bahwa orientasi pendidikan kita sebagai orang tua itu sama. Dan caregiver tuh paham betul. Harus ngapain sih dengan anak di rumah gitu. Apa aja sih kegiatan? Kalau perlu dibikinkan kegiatan sederhana. Si adik bangun tidur, kemudian mandi, kemudian sarapan, kemudian main di taman gitu ya. Nanti baru berangkat ke sekolah, pulang sekolah harus apa? Itu kita sudah ada gitu. Kita sudah komunikasikan sebelumnya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita selalu cek dan recheck gitu. Apa sih yang dilakukan di rumah, anak-anak kita lakukan di rumah ketika kita tidak ada di rumah gitu. Dan kita harus tanya gitu. Jadi kalau misalnya kita pulang,
eh, istirahat sebentar, karena kita kan capek ya, pastinya kita perlu me time sebentar gitu. Setelah itu kita harus siapkan waktu untuk bonding dengan anak-anak. 1 jam, 2 jam, 3 jam, cerita, ngobrol, tadi Bunda di kantor gini loh, kakak gimana di sekolah, ngobrol. Kakak ada proyek di sekolah yang harus dikerjakan sama Bunda, ada Bunda buat minggu depan. Oke, kalau gitu hari Sabtu ya, Bunda tidak ke kantor, Bunda ada di rumah. Yuk kita kerjakan gitu. Jadi tetap begitu ada di rumah, ketika kita di kantor, kita pastikan caregiver-nya memang bisa mengurus anak kita ya, taking care anak kita. Kemudian ketika kita di rumah, ambil waktu sebentar untuk istirahat gitu ya. Me time, mandi, istirahat sebentar dan sebagainya. Setelah itu switch ya, berubah peran menjadi orang tua seutuhnya di rumah. Dan jangan pernah, ini banyak dilakukan oleh orang tua bekerja, jangan pernah menjadikan benda-benda lain atau hal-hal lain sebagai pengganti orang tua. Karena kita merasa bersalah. Misalnya kita merasa bersalah karena sibuk di luar, terus kita beliin hadiah yang banyak sama anak kita. Itu tidak akan membuat anak kita lebih positif gitu ya. Kita ini aja proporsional aja. Jadi itu kalau saran yang saya sering berikan ke orang tua bekerja gitu ya. Jadi saya tidak akan bilang ibu tidak boleh bekerja, oh nggak bisa juga, sekarang udah beda ya. Tapi tetaplah berperan sebagai ibu dan ayah ketika sudah sampai di rumah. Begitu. Terima kasih. Super sekali Bu Mira. Ya, ini masih banyak yang bertanya Bu Mira. Oke. Ini dari Bu Arini ya. Pertanyaannya, bagaimana jika anak lebih memilih tidak mau ke sekolah karena lebih enjoy ketika belajar sama mamah dan ayah di rumah? Nah, Oke. Itu pilihan ya Bu. Ini menarik nih ya. Berarti ayah dan bunda di rumah sudah luar biasa nih pengelolaan pendidikan di rumahnya. Jadi anak tuh happy di rumah gitu. Ini hal yang patut disyukuri dan saat ini semua lebih mudah gitu ya. Kalau anak-anak memilih mau belajarnya di rumah dan di rumah sudah yakin dengan program belajarnya, ya nggak ada salahnya anak tidak berangkat ke sekolah. Carilah komunitas-komunitas belajar di rumah, home education atau homeschooling gitu ya, yang bisa mensupport gitu. Jadi biar anak tetap punya lingkungan berinteraksi dengan baik gitu. Ayah dan bunda tidak perlu khawatir gitu ya, karena sekarang kan untuk legal formal anak-anak homeschooling dari Dinas Pendidikan kan sudah sangat terbuka ya, boleh menginduk gitu, boleh nanti ikut ujian persamaan dan lain sebagainya. Bahkan banyak orang berhasil tidak perlu ke sekolah gitu. Jadi saya rasa ini bukan hal yang isu yang perlu dikhawatirkan, kecuali ayah bunda memang masih berpikir anak harus bersekolah secara formal gitu. Nah, itu yang perlu dipikirkan lagi. Ketika memang ingin anak bersekolah secara formal, carilah sekolah yang konsep pembelajarannya itu mirip belajar di rumah gitu. Contohnya sekolah alam. Saya mah langsung promosi. Saya nggak tahu ini Bunda orang tua sekolah alam atau bukan ya. Jadi kalau di sekolah alam itu kan, kalau saya sering bicara dengan fasilitator saya di sekolah gitu ya, guru-guru, kita ini sebetulnya kayak homeschooling komunitas gitu. Kenapa? Karena anak-anak kita treatment itu secara personal sesuai dengan kebutuhan dan minat bakatnya gitu ya. Nah, itu dari saya seperti itu. Tapi kalau ayah bunda misalnya, sudahlah, sekarang zaman semakin berkembang, sekolah bukan satu-satunya lembaga untuk membuat anak berhasil. Ayah dan bunda misalnya bisa handle anak di rumah dengan program dan kurikulum yang baik di rumah, begitu ya. Banyak anak-anak sekolah alam yang banyak anak-anak homeschooling yang kemudian menjadi berhasil gitu ya, dan mereka juga kualitasnya tidak kalah dengan anak-anak yang sekolah di sekolah formal, begitu. Begitu, Pak. ya. Oke, Mumina. Kemudian ada yang bertanya lagi.
Bagaimana menumbuhkan minat belajar anak? Anak saya usia 10 tahun, 10 tahun laki-laki dan 5 tahun perempuan. Apakah bisa relevan untuk saya melakukan read aloud kepada anak saya atau ada cara lain yang bisa dilakukan? Baik, terima kasih dengan Ibu Ari ya. Bu Ari, kalau read aloud itu kita bisa lakukan dari anak-anak bayi. Tadi ada foto ya di sini yang ini semua foto apa namanya dokumentasi di rumah sebetulnya. Nah ini adalah read aloud gitu. Jadi dari bayi saya dan suami, ayahnya anak-anak itu bergantian membacakan buku dengan nyaring. Dulu belum ada istilah read aloud di Indonesia ya. Saya baca dari jurnal di luar negeri waktu itu ya. Jadi saya ini namanya read aloud gitu. Dan ternyata read aloud itu kalau berkenan besok ada tuh di Kampung Rama-Rama ya, kita membahas tentang read aloud gitu. Nah, jadi read aloud itu bukan hanya sekedar membacakan cerita, tetapi sebetulnya ini banyak sekali manfaatnya gitu. Jadi sejak bayi itu bisa anak-anak tuh udah mulai ketika melihat visualnya itu, ketika melihat huruf-huruf gitu ya, mereka sebetulnya sudah mulai early reading gitu. Sudah mulai mereka mengenali yang namanya huruf gitu. Kemudian ketika mendengar ya, mereka auditorinya itu mulai menyimak ya, kemudian menambah rentang konsentrasi atau attention span-nya mereka, kemudian mulai melogikakan ceritanya gitu, kemudian nanti mereka mulai mengingat ya, kalau di Bloom itu sudah mulai remembering gitu. Kemudian nanti kalau udah bisa ngobrol anaknya, nanti bisa ada interaksi ya antara ayah, ibu dengan anak gitu. Jadi read aloud ini bisa dilakukan di usia yang lebih muda. Tadi ibu putranya ada yang 5 tahun gitu ya. Sebetulnya tidak perlu lama, setiap hari itu hanya 10 menit itu sudah cukup gitu. Nah, kemudian bagaimana menumbuhkan minat belajar. Buatlah belajar itu menjadi pengalaman yang menyenangkan. Gitu. Misalnya Bunda sedang memasak di dapur gitu ya, libatkan anak untuk terlibat di situ. Memang konsekuensinya nanti jadi berantakan gitu ya. Tapi mereka belajar loh. Mereka belajar tentang ukuran gitu ya, mereka belajar tentang tekstur, mereka belajar tentang bilangan. Banyak hal yang mereka belajar ketika berkegiatan di dapur bersama Bunda gitu. Kemudian misalnya ketika bermain di taman ya, kita bisa sambil belajar IPA loh di taman itu ya, ada ada tumbuhan, kemudian ada kupu-kupu, ada tanah, ada pasir, ada air gitu. Itu kita bisa sambil ngobrol, sambil main, kita bisa tumbuhkan minat belajar mereka. Pulang dari taman, kita ambil buku tentang tanaman. Ini sama nggak dengan tadi yang dilihat sama kakak di taman gitu ya? Ini apa nih namanya? Dengan hal-hal yang sederhana seperti itu, anak-anak akan tahu bahwa belajar tuh asik ya. Buku tuh keren loh. Aku tuh suka banget baca buku gitu. Saya ada pengalaman bermula dari read aloud, kemudian anak-anak memiliki minat belajar yang natural begitu ya. Ketika anak saya usia kelas 5 itu saya ingat sekali, saya hitung dia membaca buku dalam 1 bulan itu sekitar 18 buku gitu. Jadi sudah menjadi satu kebutuhan belajar sendiri. Nah, jadi menumbuhkan minat belajar itu begitu Bu caranya. Jadi kalau saya sih enggak yang ada waktu khusus belajar jam 6 sore sampai jam 7 malam, enggak. Tapi terus aja kita stimulasi semua sensorinya. Kalau mungkin pernah dengar konsep Montessori begitu ya. Sensorinya kita stimulasi terus dengan berbagai hal sehingga dia terus belajar dan ingin tahu dan bertanya, dan kita kasih jawabannya lewat buku dan kita ngobrol. Terus seperti itu. Insya Allah akan terbentuk. Demikian Pak. Luar biasa ini ya, dari jawaban-jawaban Bu Mira, ya asik kali ya kalau kita punya rumah, lahannya luas Bu Mira, jadi kita buat perpustakaan pribadi dan lain sebagainya begitu.
Oke, selanjutnya Bu Mira ada yang bertanya dari Bu Anggi Azmi. Saya memiliki 2 orang putri usia 4 tahun dan 1,5 tahun. Apa ada referensi modul atau pedoman bagi kami orang tua yang baru paham tahu tentang kurikulum di rumah ini, Bu? Baik, kalau orang berbicara tentang kurikulum di rumah, home education dan sebagainya sudah banyak ya, Bu. Buku-buku tentang home education juga sudah banyak di salah satu toko buku yang kita sering datengin. Saya nggak akan sebut merek, udah banyak gitu ya. Ibu bisa cari aja, atau ibu masuk aja ke website atau blog gitu ya, banyak orang tua yang bikin kurikulum di rumah, cerita sharing tentang kurikulum rumah. Ibu bisa cari inspirasi dari situ. Cuma untuk saya memang ada rencana untuk membuat buku tentang kurikulum rumah yang memang saya jalanin, tapi insya Allah setelah saya selesaikan S3 dulu gitu karena waktunya. Tetapi kalau misalnya mau diskusi-diskusi silahkan Bu, dengan senang hati saya bisa bantu gitu ya, untuk berbagi pengalaman aja sih gitu Pak. Ya, terima kasih Bu Mira atas arahannya. Jadi menerima konsultasi Bu Mira ya, kapanpun ya. Tapi di hari Jumat ya. Oh, di hari Jumat. Lisan sedekah namanya, jam 9 mulai. Oh iya. Selanjutnya masih ada yang bertanya. Tanyanya, anak saya 9 tahun dan 6 tahun. Sampai sekarang sebelum tidur malam mereka masih suka untuk dibacakan buku. Saya terkadang bingung apakah saya teruskan atau saya stop. Terkadang saya meminta mereka bergantian membaca secara bergantian ya Bun, karena mereka sudah bisa membaca. Tapi terlihat mereka lebih suka mendengar daripada harus membaca sendiri. Nah, begitu Bun. Baik, ini menarik nih Bu. Anak-anak yang sudah terbiasa dibacakan read aloud gitu ya oleh orang tuanya itu kayak addicted gitu, addicted dalam arti yang positif. Anak-anak saya juga begitu, sudah bisa baca buku sendiri gitu ya, tapi di usia 9 tahun, 10 tahun tuh masih pengen dibacakan. Kadang saya atau ayahnya karena gantian baca gitu ya, udah deh baca sendiri kan udah bisa baca gitu. Nah ternyata ada satu keasikan tersendiri bagi anak-anak ini karena dibacakan oleh orang tua walaupun sudah bisa baca. Jadi mereka bukan lagi kebutuhannya itu ketika sudah bisa baca, bukan lagi kebutuhannya mendengarkan cerita itu gitu ya, tidak semata-mata itu, tapi bondingnya, kelekatan antara ayah, bunda dan anak itu yang mereka merasa nyaman gitu. Mendengarkan suara bunda yang menenangkan gitu, mendengarkan suara ayah yang menenangkan, kemudian merasa dekat. Karena kan kalau baca read aloud itu kan seringkali sambil duduk sebelahan gitu ya, anak-anak dekat dengan kita, nempel-nempel gitu, atau misalnya di tempat tidur sebelum tidur. Nah, jadi kebutuhan attachment dengan orang tua itu Bu. Nah, dan tahapan membaca itu kan yang pertama ada read aloud ya, yang kedua share reading, jadi gantian membaca gitu, terus yang ketiga independent reading gitu. Buat saya nggak apa-apa Bu kalau anak-anak di SD masih suka dibacakan ya, itu menambah kelekatan dengan orang tua, kemudian ibu mulai ajak gantian itu juga baik gitu ya. Lama-lama ada di satu titik mereka akan bilang aku mau baca sendiri aja gitu. Dan itu setiap anak berbeda. Nah itu dia sudah independent reading gitu. Jadi nggak apa-apa. Berarti anak-anak sangat nyaman dengan ayah dan bunda. Tapi kalau bunda ngerasa ini usia berapa? 9 dan 6 tahun ya. Kakak yang usia 9 tahun misalnya, bunda udah merasa udah deh that's it, dia sudah harus bisa baca sendiri. Maksudnya dia harus membaca sendiri. Encourage anak-anak untuk membaca sendiri, tapi bunda hadir di situ. Gitu. Jadi kasih mereka motivasi untuk membaca, bunda hadir di situ. Jadi kehadiran bunda itu tetap membuat dia merasa tenang. Nanti begitu lebih dewasa lagi ya sudah, dia akan betul-betul membaca sendiri, menikmati buku-bukunya,
dan Bunda nggak perlu berada di sekitar dia membaca gitu sih. Itu tahapan aja dan kebutuhan anak. Begitu Pak. Ya, terima kasih Bu Mira. Ini ada yang lanjut Bu Mira tadi menanyakan kemana itu kontak lisan sedekahnya Bu. Nah. Oh gitu ya. Nanti saya akan share. Oke, selanjutnya ada yang bertanya dari Bu Reni Dwita. Assalamualaikum, saya ibu dari 3 putra. Salah satu anak saya belajar di sekolah alam dari SD hingga SMP. Putra pertama saya 16 tahun di pondok pesantren. Kedua usia 13 tahun dan 6 tahun. Yang ketiga, apa saya belum terlambat buat kurikulum rumah? Sampai usia berapa usia maksimal saya ketika saya seorang ibu bekerja? Baik, terima kasih Bu. Saya rasa untuk kebaikan tidak pernah ada kata terlambat, ya. Saya pernah ketemu orang tua dengan putra usia 16 tahun, memiliki gangguan dan hambatan, begitu ya. Kemudian merasa terlambat gitu untuk membersamai putranya. Jadi saya bilang insya Allah selama kita melakukan kebaikan, apalagi ya sebagai orang tua kita mendidik anak, menurut saya tidak ada kata terlambat gitu. Lakukan apa yang ibu bisa lakukan. Ibu seorang perempuan bekerja atau seorang ibu bekerja, ibu bisa memanage ya, melakukan manajemen diri, manajemen waktu, kapan ibu berperan sebagai individu yang bekerja begitu, kapan ibu berperan sebagai ibu yang memang mendidik anak-anak di rumah. Dan itu caranya yang paling tahu adalah ibu sendiri bagaimana cara mengelolanya begitu. Dan ketika memulainya, saran saya ibu tidak memikirkan hal yang sudah lalu gitu. Misalnya, waduh ini udah kelamaan nih gitu ya. Atau ini saya baru mau mulai nih, tidak. Tapi ibu pikirkan hari-hari ke depan yang nanti akan ibu bisa pergunakan bersenang-senang, berbahagia bersama anak-anak, belajar bersama, beraktivitas bersama. Nah, itu akan bisa membuat kita lebih termotivasi dan lebih semangat gitu dalam melakukan pembelajaran di rumah bersama anak-anak. Gitu, Bu. Ya. Demikian jawaban pertanyaan yang terakhir Pak Yazid ya. Terakhir, Ayah Bunda, ada pertanyaan, apakah bisa nanti materi dibagikan? Nah ini nanti kita serahkan kepada tetap Bu Mira begitu ya. Di mute ya Bu Mira. Oh iya, maaf. Insya Allah saya akan bagikan materi, bisa saya share Pak, nanti ke panitia ya. Oke. Ya, Ayah Bunda, luar biasa materi kita pada pagi hari ini, kurikulum rumah. Ya mungkin tidak habis-habisnya kalau kita berikan waktu 10 jam pun tidak akan selesai pembahasan kurikulum rumah. Nah, nanti insya Allah ada momen berikutnya kita akan menggali kembali terkait dengan kurikulum rumah. Mungkin Bu Mira mungkin disilakan untuk kata penutup ya untuk materi pada pagi hari ini. Sebelumnya untuk kontak lisan sedekah sudah ada, saya cek di chat, dipersilahkan untuk menghubungi. Biasanya saya setiap hari Jumat jam 9 mulainya. Baik, untuk kata penutup dari saya adalah mari kita menjadi orang tua yang bersyukur mendapatkan amanah dari Allah ya, berupa putra dan putri yang luar biasa begitu ya. Sebetulnya bukan mereka yang butuh kita sebagai orang tua, kita juga butuh mereka ya dalam hidup kita ya, memberikan kita banyak kebahagiaan, banyak senyuman, banyak kehangatan di rumah kita. Sesungguhnya bukan cuma mereka yang belajar ke kita, tapi kita banyak belajar dari mereka gitu. Oleh karena itu jadilah orang tua yang menyadari privilege atau keistimewaan
ya dalam mendidik anak-anak kita, dan sebetulnya kita bisa lakukan pendidikan ini di rumah dengan apa yang kita miliki, dengan apa potensi yang ada di sekitar rumah kita, dan insya Allah kita akan mengetahui hasilnya dan merasakan hasilnya ketika anak-anak mulai bertumbuh menjadi lebih dewasa. Demikian, saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih kepada Lendonovo Research Center sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi pagi hari ini. Terima kasih ayah bunda semua. Ya, luar biasa materi kita pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Bu Mira, yang memang sudah diawali dari 2004, luar biasa ini. Nah, tinggal hasilnya menikmati proses-proses yang telah beliau lalui dan bisa berbagi dengan kita ini ayah bunda pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dengan Bu Mira dengan menyampaikan ilmu-ilmu yang lain yang bisa bermanfaat untuk kita. Ayah bunda, baiklah kita tutup acara kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan acara kita dari pagi sampai saat ini semuanya bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan untuk kita dan untuk keluarga kita. Dan baiklah bersama-sama kita akhiri dengan membaca kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.